kita. Terima kasih, mari ucapkan terima kasih, terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang Terima kasih Yesus.
Shalom saudara, saya berharap kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan belajar mengenai hati Bapa. Seperti yang kita tahu bahwa Allah menciptakan dan menempatkan manusia sebagai ciptaan yang istimewa dibandingkan dengan ciptaan lainnya. Manusia bukan sekedar diciptakan, tetapi dijadikan seturut gambar dan rupa Allah dan dihembusi dengan nafas kehidupan. Hubungan antara Allah dan manusia bukan hanya antara pencipta dengan ciptaannya, tapi sebuah hubungan yang istimewa, yaitu digambarkan seperti seorang bapa dengan anak-anaknya. Hubungan Allah dan manusia yang disamakan dengan hubungan bapa dan anak diajarkan Tuhan Yesus sendiri yang merupakan hasil dari karya penebusannya di kayu salib. Tuhan Yesus juga mengajarkan sebuah doa yang dikenal dengan doa Bapa kami, dan doa ini dimulai dengan menyebut Allah sebagai Bapa kami yang di sorga. Dalam doanya, ia juga memanggil Allah dengan sebutan Bapa. Dalam pengajarannya, ia memakai perumpamaan bapa dan anak seperti perumpamaan anak sulung dan anak bungsu. Inilah hubungan yang Allah ingin nyatakan kepada manusia ciptaannya, tetapi karena pemberontakan dan pelanggaran perintah Allah oleh manusia, maka hubungan ini menjadi rusak. Iblis memperdaya manusia dengan tipuan yang buat seolah-olah Allah berbohong dan tidak mau tersaingi oleh manusia. Iblis juga menyatakan bahwa manusia akan menjadi seperti Allah ketika memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat. Menjadi seperti Allah adalah sebuah hal yang membuat manusia tertarik untuk makan buah itu, sekalipun mengerti segala konsekuensi yang harus ditanggung dan hasilnya justru menghancurkan hubungan yang baik antara Allah dan manusia. Demikian juga hari-hari ini, iblis terus merusak gambaran Bapa Sorgawi dengan cara merusak gambaran Bapa Jasmani agar manusia kehilangan hubungan yang istimewa ini. Nah, berikut ini adalah kesalahan dari tindakan Bapa Jasmani yang merusak gambaran Bapa Sorgawi. Yang pertama, seorang ayah yang menggunakan otoritasnya dengan sewenang-wenang dan memberikan kasih bersyarat kepada anak-anaknya, maka seorang anak akan sukar menerima dan percaya akan kasih Bapa Sorgawi yang tak bersyarat. Yang kedua, seorang ayah yang suka berbohong dan tidak menepati janji karena berbagai alasan yang dibuat-buat akan menjadikan anak-anaknya tidak dapat mempercayai janji-janji Bapa Sorgawi. Dan yang ketiga, seorang ayah yang tidak menyediakan waktu yang cukup dan berkualitas untuk anak-anaknya, yang akhirnya membuat anak merasa tidak dihargai dan tidak dapat mempercayai kasih Bapa. Sebuah hasil survei yang dilakukan di kalangan generasi muda Gereja Bethel Indonesia menyatakan bahwa ketika menghadapi masalah, hanya 30% yang bercerita kepada orang tuanya, sedangkan 59% lainnya bercerita kepada orang lain, dan 11% memendam masalah itu sendiri. Selain itu, 12,5% kaum muda GBI mengakui bahwa mereka memiliki hubungan yang buruk dengan orang tua, dan 43% tidak ingin memiliki pasangan hidup seperti orang tuanya. Anak yang orang tuanya bercerai memiliki potensi 2 kali lipat lebih besar mengalami hubungan yang buruk dengan orang tuanya, dan berkeinginan untuk bunuh diri dibandingkan dengan anak yang orang tuanya tidak bercerai. Pengakuan dari mereka yang memiliki hubungan yang buruk diakibatkan karena tersakiti oleh kata-kata yang diucapkan orang tua, mendapatkan pukulan fisik, merasa orang tua tidak memiliki waktu yang cukup bagi dirinya, dan tidak bisa menjadi teladan. Pada kenyataannya, tidak semua orang dapat memanggil Tuhan dengan sebutan Bapa. Ada keraguan, bahkan penolakan untuk menyebut Bapa karena pengalaman-pengalaman yang buruk dengan orang tuanya. Hal ini menyebabkan banyak dari kita tidak dapat memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa Sorgawi. Padahal, Alkitab memberikan gambar yang sangat jelas bahwa Allah adalah Bapa yang sangat mengasihi manusia. Supaya kita mengalami kasih Bapa, kita bisa mulai dengan menerima kasih-Nya yang utama yang dinyatakan melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib untuk menebus dosa dan menyediakan keselamatan yang kekal bagi kita. Di kayu salib, Tuhan Yesus berteriak, "Eli, Eli, lama sabatani," yang artinya, "Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku?" Tuhan Yesus ditinggalkan Bapanya supaya kita semua bisa diperdamaikan dengan Bapa Sorgawi dan mengalami pemulihan dalam hubungan kasih Bapa. Matius 7 ayat 11 berkata, "Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Bapa di sorga tidak akan mengecewakan anak-anaknya." Kasih Bapa Sorgawi melebihi kasih seorang Bapa jasmani dan mampu memberikan yang baik kepada anak-anaknya. Dan bagian terbaiknya adalah Bapa memberikan Roh-Nya sendiri kepada anak-anaknya sebagai penasehat dan penolong. Amsal 14 ayat 26 menjanjikan bahwa dalam takut akan Tuhan ada ketentraman yang besar, bahkan ada perlindungan bagi anak-anaknya. Bapa memberikan perlindungan kepada anak-anaknya untuk bisa hidup sesuai dengan rencananya dan mencapai kesempurnaan dalam panggilannya.
Maka dari itu, mari kita percaya bahwa Bapa Surgawi adalah Bapa yang sangat mengasihi umatnya dan mengalami kasih Bapa melalui perjumpaan pribadi dan kehidupan yang berjalan bersama Dia. Mengalami janji-janji Allah dan melihat kesetiaan Allah terbukti membuat kita bisa mempercayai Dia dan mempercayakan hidup kita kepadanya. Bapa memberikan Roh Kudusnya agar kita percaya akan kasih Bapa dan mampu untuk mengampuni orang-orang yang pernah merusak gambaran Bapa yang baik, serta memulihkan hati kita menjadi baru untuk bisa mengalami kasih Bapa yang sempurna. Saudara, untuk penjelasan lengkapnya dari tim teologi kami, silakan cek link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Salam integritas, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI PHR yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Saya percaya hari-hari ini kita semua mengalami kebaikan demi kebaikan Tuhan. Amin. Hari ini saya Felicia dari GBI Hong Kong akan membagikan berkat firman Tuhan buat setiap kita semuanya. Dan biarlah kita semua terberkati dan diubahkan oleh kekuatan kuasa firman-Nya dan oleh Roh Kudus yang membuka pintu pengertian kita semuanya. Haleluya. Nah, saudaraku, hari-hari ini berapa banyak yang mengerti dan tahu apa yang menjadi DNA dari gereja kita? DNA dari gereja kita adalah restorasi Pondok Daud. Apa itu artinya? Mari kita perkatakan yuk bersama-sama. Artinya adalah bahwa kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya adalah doa, pujian, penyembahan dalam unity, siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Nah, inilah yang menjadi DNA gereja kita. Artinya kita semua, ayo kita adalah prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa. Kalau prajurit yang gagah perkasa, artinya prajurit yang pasti menang. Prajurit loh saudara, bukan satpam atau hansip, tapi prajurit yang kerjaannya itu bertempur dan pasti menang. Karena kita punya panglima yang gagah perkasa, yang luar biasa, yang berjalan di depan kita. Dan kita adalah prajurit yang sukanya atau gaya hidupnya adalah doa, pujian, dan penyembahan. Jangan sampai ini lepas atau hilang dari dalam kehidupan kita. Doa, pujian, dan penyembahan. Ayo kita terus lakukan, terus menerus. Apalagi di sini dikatakan dalam unity. Hari-hari ini kita mungkin lebih banyak waktu lagi untuk bisa berunity satu dengan yang lainnya, khususnya di dalam keluarga demi keluarga. Keluarga demi keluarga, Anda sekalian yang ada di Indonesia, yang mungkin hari-hari ini terbatasi untuk bisa aktivitas keluar rumah, tapi kita lebih banyak di dalam rumah. Pergunakan waktu-waktu yang ada ini untuk lebih banyak lagi berunity di dalam doa, pujian, dan penyembahan bersama-sama dengan keluarga Anda masing-masing terlebih dahulu. Jangan sampai justru keadaan yang sulit ini atau keadaan masa pandemi ini kita jadikan alasan untuk aduh udahlah malas cari Tuhan, malas nggak bisa ke gereja, nggak bisa beribadah. Justru dalam keadaan seperti ini lebih giat lagi dari hari-hari yang lalu. Yang mau katakan amin. Nah, saudara, tahukah saudara bahwa tujuan Tuhan menciptakan kita manusia adalah untuk menjadi penyembah Tuhan loh. Kita dipanggil, kita dipilih, dan kita diciptakan, didesain secara khusus sama Tuhan, berbeda dari makhluk ciptaan Tuhan yang lainnya. Secara khusus kita ini diciptakan untuk menjadi penyembahnya Tuhan. Bukan hanya sekedar menjadi pemuji biasa, tetapi menjadi penyembah Tuhan. Karena satu-satunya hal yang akan kita terus kerjakan sampai pada kekekalan nanti adalah menyembah Tuhan. Ya, nah jadi saudaraku, dan ini juga satu-satunya hal atau satu-satunya pekerjaan yang Tuhan tidak bisa kerjakan, yaitu menyembah dirinya. Karena itu Tuhan menciptakan kita nih, manusia, didesain sedemikian rupa untuk kita yang justru dipakai sama Tuhan untuk menjadi penyembah Tuhan sampai pada kekekalan nanti. Nanti di kekekalan nggak ada lagi penginjilan, nggak ada lagi khotbah seperti ini, nggak ada lagi kita berdoa buat jiwa-jiwa, tetapi yang akan terus kita kerjakan, akan terus kita lakukan adalah kita akan terus memuji dan menyembah Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Itu yang akan kita kerjakan nanti selama-lamanya bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara, pernahkah juga saudara sadar
menyadari bahwa manusia itu didesain luar biasa sama Tuhan loh. Bisa punya suara yang berbeda-beda, manusia satu dengan manusia yang lainnya, suara kita bisa berbeda. Kita bisa dengan organ tubuh yang Tuhan kerjakan, Tuhan ciptakan ini, Tuhan bisa bikin kita ini manusia bisa mengucapkan lafal yang berbeda, A, I, U, E, O yang berbeda. Orang-orang dari daerah satu dengan daerah yang lain bisa punya cara pengucapan yang berbeda. Orang-orang Sunda sama orang Jawa saja agak berbeda toh saudara ya, intonasinya mungkin berbeda, nada suaranya berbeda, sesama Indonesia saja bisa berbeda, apalagi orang Indonesia dibandingkan dengan orang-orang yang lain, orang-orang bule mungkin mereka nggak bisa kayak kita orang Indonesia, bisa ngomong R dengan baik seperti kita, bisa sampai bergetar seperti itu saudara ya. Ini Tuhan menciptakan manusia dengan begitu unik, dengan begitu luar biasanya. Tapi coba kalau kita lihat binatang, baik misalkan kucing gitu ya, kucing di Bekasi sama kucing di Hong Kong sama bunyinya saudara, sama-sama bunyinya tuh meong, sama seperti itu, nadanya semua juga mirip-mirip kayak gitu saudara ya. Tapi manusia dengan kemampuan vokal yang berbeda, intonasi nada yang berbeda, kita bisa pakai suara ini untuk bernyanyi, kita bisa mengalunkan alunan-alunan nada yang begitu indah buat Tuhan. Ada yang suaranya rendah, ada yang suaranya sedang, ada yang suaranya bisa sampai melengking tinggi seperti itu. Itu semua karena ciptaan Tuhan itu luar biasa dan Tuhan mau kita pergunakan itu, kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan, dan kita pakai itu untuk memuji Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Jadi jangan ada yang malas untuk memuji Tuhan, jangan ada yang nggak mau, males memuji Tuhan, capek tapi ayo jadikan ini kesukaan kita untuk memuji Tuhan. Firman Tuhan yang kita mau belajar hari ini, yuk kita buka sama-sama Kolose pasal yang ketiga, ayat yang kedua. Ayat yang sering sekali kita dengar, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Dalam bahasa Inggrisnya bagus sekali terjemahan yang saya dapatkan ini, saudara. Saya langsung terjemahkan bebas. Set pikiranmu, set pikiran kita, dan tetaplah fokus, terus-menerus. Jadikanlah kebiasaan untuk fokus terus-menerus kepada perkara yang ada di atas. Perkara yang di atas itu adalah perkara-perkara yang rohani. Ayo kita ngeset pikiran kita, ayo kita tetap fokus terus-menerus kepada hal-hal yang surgawi daripada hal-hal yang duniawi yang sifatnya hanya sementara. Nah, kembali lagi tadi kepada opening saya, hal-hal yang heavenly, hal-hal yang surgawi itu apa? Perkara-perkara tentang Tuhan itu akan sangat mudah kita terapkan kalau kita itu suka menyembah Tuhan. Penyembahan membuat kita bisa lebih fokus kepada Tuhan. Itulah sebabnya kita perlu lebih banyak menyembah supaya kita bisa ngeset tadi itu, bisa lebih memikirkan perkara-perkara yang di atas. Cara praktis untuk kita bisa tetap mengarahkan kepada perkara-perkara yang di atas atau kepada hal-hal yang surgawi adalah caranya dengan lebih banyak masuk dalam penyembahan, saudara. Contohnya seperti apa? Contohnya, hari-hari ini banyak perkara atau banyak kejadian-kejadian dalam kehidupan kita, mungkin saudara juga ada yang sedang mengalami, yang membuat fokus kita ini jadinya enggak kepada Tuhan, tapi fokusnya jadi lebih kepada hal-hal yang ada di dunia. Memang kita sekarang ini masih hidup tinggal di dunia, tentunya kita akan banyak mendengar, banyak melihat apa yang terjadi di dunia, secara realnya begitu. Tetapi fokus pikiran kita jangan sampai kepada yang di dunia saja, tapi lebih fokuskan kepada yang di atas. Hal-hal yang bisa membuat kita lari fokusnya dari hal-hal yang surgawi. Hal-hal yang seperti apa? Hal-hal seperti kejadian pandemi hari-hari ini. Mungkin akan bisa membuat kita jadinya bangun tidur langsung mikirnya, coba lihat berita. Ada kejadian apa lagi ya? Coba lihat berita hari ini atau kemarin,
yang kena COVID di Indonesia berapa banyak ya. Lalu kita lihat berita, wah kita langsung fokus kita akan teralihkan, kita jadi takut, kita jadi khawatir. Coba lihat zona merahnya mana aja, coba kita lihat zona hitamnya mana sekarang. Wah tetangga kiri kanan apa ada yang kena atau enggak. Nah hal-hal seperti itu akan sangat mudah sekali membuat kita fokusnya jadi teralihkan, sehingga kita kurang lagi fokus kepada yang di atas, tapi fokus kepada hal-hal yang sekeliling kita yang sedang terjadi ini. Nah, caranya gimana? Caranya, ayo kita balik lagi fokus kepada Tuhan. Ayo kita kembali fokus kepada Tuhan. Masuk dalam penyembahan, masuk dalam doa, pujian, penyembahan. Kita bawa semua yang kita lihat di dunia ini, kita bawa ke hadapan Tuhan. Tuhan, ini loh yang kami lihat, kami persembahkan, kami bawa kepada Tuhan, biar Tuhan yang ikut campur tangan. Amin, saudara. Ayo kita lakukan seperti itu, ya. Nah, lalu hal yang lainnya lagi, kalau kita sudah mulai merasa nih, kita dalam hati kita mulai kehilangan damai sejahtera, kita mulai gampang tersinggung, kita mulai kok gampang kesel, kok bete ya, aduh kok nggak enak ya hatinya. Kalau kita mulai ada tanda-tanda seperti itu, artinya kita kurang banyak menyembah tuh, saudara ya. Karena kalau kita menghadirkan roh Tuhan hadir dalam pujian penyembahan kita, kan firman-Nya berkata kalau kita memuji menyembah Tuhan, ya, Mazmur 20 dikatakan waktu kita naikkan pujian penyembahan kita kepada Tuhan, Tuhan itu bertahta, Tuhan itu hadir. Jadi kalau Tuhan hadir, Tuhan bertata atas pujian umatnya, dalam penyembahan umatnya, ada Tuhan yang hadir. Pada saat Tuhan hadir, Tuhan tuh hadir membawa damai sejahtera, Tuhan hadir membawa sukacita tentunya, Tuhan hadir membawa segala yang dari surga di dalam hati kita. Jadi kalau hati kita mulai kehilangan sukacita, kita mulai kehilangan damai sejahtera, gampang marah-marah mungkin, gampang bersungut-sungut, ayo berhenti sejenak, masuk dalam pujian, masuk dalam penyembahan, masuk dalam fokuskan pikiran kita, pandangan kita, perhatian kita, arahkan kepada Tuhan. Caranya dengan apa tadi? Masuk di dalam penyembahan. Yang mau praktek sama-sama katakan amin, sambil lambaikan tangannya katakan amin. Haleluya. Ayo kita praktek dulu sekarang, saudara. Berapa banyak di antara kita yang sedang hari-hari ini mengalami hal yang seperti itu? Berapa banyak di antara kita yang mulai fokusnya kacau nih, mulai kepengaruh sama hal-hal yang ada di sekeliling, ya? Ayo kita kembali fokus kepada Tuhan. Saya teringat minggu yang lalu, saudara, kita nih di Hong Kong ini banyak sekali menerima permohonan doa, saudara ya. Jadi keluarga-keluarga yang ada di Indonesia, mereka teman-teman kerabat banyak sekali yang mengalami ada yang kena COVID, ada yang keluarganya dipanggil pulang ke rumah Bapak, seperti itu. Sampai minggu lalu itu 8 orang dari rekan-rekan yang ada di GBI Hong Kong, anggota keluarga dekat yang ada di sini, saudara ya, mereka yang tinggal di Indonesia, maksudnya keluarganya ada di Hong Kong. Nah, ada 8 orang total yang dipanggil pulang ke rumah Bapak, sehingga keadaan ini bisa menekan secara jiwa, secara spirit, sehingga mulai kehilangan damai sejahtera, mulai kehilangan sukacita. Nah, waktu kita mengalami hari-hari seperti ini, kami tuh membayangkan, kami yang di Hong Kong aja dengar beritanya seperti itu, kami bisa ikut merasakan apa yang terjadi di Indonesia, apalagi saudara yang secara langsung ada di Indonesia. Wah, kami nggak bisa bayangkan. Itulah sebabnya kita perlu lebih banyak lagi masuk dalam doa, pujian, penyembahan hari-hari ini, saudara. Ayo, hari-hari ini yang sedang dalam keadaan mungkin dalam tertekan, dalam nggak tahu mesti gimana lagi, pengharapan kita ada pada Tuhan, kekuatan kita ada pada Tuhan. Ayo masuk dalam penyembahan. Angkat pujian ini, penyembahan. Mari kita menyembah sesaat, saudara. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu. Harapanku hanya padamu, hatiku percaya. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya.
hadapi, apa yang kita lihat, itu masih jauh dari apa yang kita inginkan. Tetapi penyembahan, dikatakan penyembahan membawa kita fokus kepada Tuhan, itu seperti ini, saudara. Sekalipun kita belum melihat, tapi kita terus perkatakan. Firman Tuhan, Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan, iman timbul dari pendengaran. Pendengaran akan firman Kristus. Waktu kita memuji dan menyembah Tuhan, kita sedang memperkatakan iman kita. Sehingga waktu kita kembali mendengar dari telinga kita, biarlah itu muncul. Jadi, waktu kita memperkatakan, sekalipun mulut kita sama hati kita masih belum connect nih, sekarang satu kali kita nyanyi masih belum connect, terus kita nyanyikan, perkatakan, terus nyanyikan, perkatakan, sampai muncul iman di dalam hati kita, sehingga sungguh-sungguh kita bisa ngomong sama Tuhan, ya Tuhan, sekarang aku belum melihat, tapi aku percaya. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya, selalu ku percaya, selalu ku Amin, amin. Nah, jadi saudara, ayo kita mau masuk lebih banyak lagi di dalam doa pujian dan khususnya penyembahan. Supaya apa? Tadi yang pertama, supaya kita fokus kepada Tuhan. Lebih daripada hal-hal yang duniawi. Nah, lalu hal yang kedua, tadi saya sudah sempat sebutkan, hal yang kedua, kenapa kita perlu banyak menyembah Tuhan? Supaya memunculkan iman. Supaya iman kita ini muncul. Nah, oleh sebab itu, tadi dari Roma 10 ayat yang ke-17 dikatakan iman itu kan timbul dari pendengaran. Perhatikan sungguh-sungguh apa yang kita dengar hari-hari ini, saudara. Jangan lebih banyak mendengar berita-berita yang ada di dunia ini yang membuat kita menjadi takut, menjadi khawatir, menjadi gentar. Tetapi ayo lebih banyak mendengar apa yang Tuhan mau kerjakan dalam hidup kita. Mau kita lebih banyak mendengar firman Tuhan. Lebih banyak mendengar pujian penyembahan, lebih banyak mendengar hal-hal yang membawa kita kepada perkara-perkara yang surgawi daripada hal-hal yang duniawi. Lebih banyak melihat hal-hal yang membawa kita lebih dekat kepada Tuhan, kepada perkara-perkara yang surgawi daripada hal-hal yang duniawi. Mumpung lagi banyak waktu di rumah, wah, nonton drama Korea berseri-seri sampai lupa baca firman, bertobat yang seperti itu. Ya, tetapi ayo kita mau masuk dalam penyembahan supaya iman kita ini semakin dikuatkan. Supaya iman kita ini semakin teguh, semakin kuat di dalam Tuhan. Yang mau dan mengerti katakan amin. Amin. Nah, lalu yang ketiga, saudara, hal yang ketiga adalah kenapa kita harus memuji dan menyembah Tuhan lebih banyak lagi? Supaya ini kita bisa tularkan kepada orang lain. Ya, nah, saudara, menjadi penyembah itu akan menular loh, saudara. Saya akan tunjukkan nanti ada satu video yang saya ingin tunjukkan kepada kita semua. Bagaimana seorang anak Hong Kong, saudara, anak ini adalah anak dari majikan yang adalah orang Hong Kong. Jadi kami di Hong Kong ini melayani kebanyakan jemaat kami itu boleh dikatakan 90-95% itu adalah TKW, tenaga kerja wanita yang Tuhan rubah menjadi TKW juga. Tapi TKW dalam arti yang sudah berbeda. TKW yang tadinya tenaga kerja wanita, Tuhan rubah menjadi tentara Kristus wanita. Sama-sama TKW, tapi beda arti dan beda sekali dampaknya, saudara. Nah, jadi mereka yang menjadi tentara Kristus wanita ini, mereka bekerja di rumah-rumah majikan, di mana majikan-majikan yang mereka jaga ini ada yang
mereka tugas utamanya adalah jaga orang tua, ada yang mereka tugas utamanya mungkin juga jaga anak-anaknya majikan, karena majikannya bekerja, jadi anak-anaknya mereka yang jaga. Dan biasanya yang menjaga anak-anak ini, mereka tuh akan sangat dekat sekali sama anak ini, sampai anak-anak ini lebih nempel sama mbaknya istilahnya gitu ya, daripada sama orang tuanya sendiri. Banyak sekali yang seperti itu. Nah, salah satu penyembah di gereja kami, salah satu tim Lewi Singers yang melayani di gereja kami, bukan hanya salah satu sebetulnya, ini yang saya mau tunjukkan hanya salah satu. Kalau yang lain sebetulnya ada juga yang lain, contoh yang dari teman-teman yang lain. Tapi yang saya ingin ceritakan adalah yang satu ini, saudara. Dia ini pemuji penyembah, sehingga dia dari Indonesia, berbahasanya tentu bahasa mother language, bahasa Indonesia, dan setiap hari dia memuji dan menyembah Tuhan pakai gitar, saudara ya, pakai gitar dia memuji menyembah Tuhan, dan dia tidur satu kamar dengan anak majikannya ini. Jadi si anak ini dari dia masih kecil, dari usia masih 3 tahunan seperti itu, si anak ini TKW ini bekerja di rumah majikan ini, dan dari si anak ini masih kecil ini mulai kenal rekan kita ini, dan dia lihat kok kakak ini kok suka memuji menyembah Tuhan, nyanyi pakai bahasa Indonesia, sampai akhirnya ketularan, saudara. Nah, perhatikan ini ya, ketularan, anak ini jadi suka nyembah Tuhan, jadi suka muji Tuhan pakai bahasa Indonesia, saudara. Padahal ini anak-anak Hongkong. Ya, coba kita lihat dulu videonya. Tak kau layak terima pujian, tak kau layak terima pujian, tak kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Yesus yang termanis, wah jiwaku, wah jiwaku, wah jiwaku. Yesus yang termanis, wah jiwaku, ku cinta selamanya. Engkau wujudku padaku, jangan si Yesus. Dari apa yang kita lihat tadi, saudara, anak ini dia bukan hanya sekedar menyanyi, tapi kita bisa rasakan ini anak mulai menyukai pujian penyembahan ini. Dan tentunya saya pesan-pesan juga sama si kakak ini, saudara ya, saya katakan kamu terjemahin artinya apa, ajarin anak ini, kasih tahu. Jadi banyak di antara kami yang ada di sini, kita yang ada di sini, mulai masuk kepada mereka ini, kepada orang-orang Hongkong, majikan-majikan orang Hongkong, mulai masuk penginjilan melalui anak-anak yang mereka jaga. Ya, jadi anak-anak ini diajarin, udah beberapa anak yang seperti ini, saudara ya, diajarin sampai bisa bahasa Indonesia, bisa memuji, menyembah Tuhan seperti itu. Dan biarlah apa yang kita tabur, apa yang ditaburkan oleh anak-anak Tuhan yang ada di tempat ini, saya percaya pasti akan satu saat nanti Tuhan akan mengerjakan penuaian jiwa-jiwa buat orang-orang Hongkong juga terjadi lewat anak-anak ini. Nah, jadi saudara, yang saya ingin katakan adalah bahwa penyembahan itu ternyata bisa menular. Ya, orang yang suka menyembah itu akan menular kepada yang lainnya. Jadi, saudara, biasakan ini, jadikan ini tuh
gaya hidup. Mari kita mau tularkan apa yang baik. Apa yang kita tularkan selama ini? Apakah kita lebih banyak menularkan kekhawatiran? Apakah kita lebih banyak menularkan ketakutan? Apakah lebih banyak kita menularkan hal-hal yang kita terima? Mungkin sekarang zaman media sosial, kita gampang nge-share macam-macam, saudara. Hal-hal yang kita belum tahu pasti jangan kita sebarluaskan, saudara. Tetapi ayo, hal-hal yang positif, firman Tuhan, kebenaran, yang suci, yang kudus, yang mulia, yang sedap didengar, yang baik, yang benar, itu kita mau tularkan. Mari kita mau menularkan hati yang suka memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita mau menularkan perkara-perkara yang positif kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita, khususnya buat keluarga kita, ya, supaya waktu kita berunity, bersatu hati di dalam pujian, penyembahan, dan doa tadi itu, saudara, ya, kita semakin mengenal dan kita semakin mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kita. Ya, hari-hari ini di dalam keadaan kita, keadaan yang mungkin gak gampang hari-hari ini untuk kita lewati. Ayo kita lebih banyak lagi berunity di dalam doa, pujian, penyembahan. Saya ulang sekali lagi, kenapa kita harus berdoa, memuji dan menyembah Tuhan? Kenapa kita harus lebih banyak lagi menyembah Tuhan? Yang pertama tadi dikatakan supaya kita lebih fokus kepada Tuhan. Kita lebih fokus kepada perkara-perkara yang di atas. Hal yang kedua, kenapa kita harus lebih banyak memuji dan menyembah Tuhan? Supaya kita bisa memunculkan iman. Supaya iman itu timbul dari dalam diri kita. Apa yang kita dengar, muncul iman yang positif, muncul iman yang baik, muncul iman yang membuat kita semakin kuat di dalam Tuhan. Lalu kenapa kita harus lebih banyak lagi memuji dan menyembah Tuhan? Karena kita perlu menularkan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ayo, kita jadikan ini gaya hidup kita. Jadikan gaya hidup doa, pujian, penyembahan, DNA gereja kita ini sungguh-sungguh boleh terjadi. Kita ini prajurit, saudara. Dan kita percaya waktu kita adalah prajurit yang suka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan, kemenangan terjadi buat setiap kita semuanya. Saudara dan saya mengalami kemuliaan Tuhan, mengalami kuasa Tuhan, mengalami mujizat Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Mari saya mau tutup dengan sekali lagi kita mau memuji Tuhan, sekali lagi kita mau menyembah Tuhan. Kita perkatakan sungguh-sungguh, Tuhan, ini kami mau menjadi penyembah-penyembah-Mu, dan kami percaya kemenangan ada buat setiap kami. Haleluya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri bata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku, hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan kasih yang tak terbatas. Ku yakin Kau ada di sini, kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini, ku rasakan rasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Kita berdoa buat setiap anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Setiap kami yang sedang mengalami
kesulitan, setiap kami yang sedang mengalami mungkin ada dalam sakit penyakit, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah kuasa-Mu mengalir lewat pujian, lewat penyembahan. Oh Tuhan, Kau hadir di tengah-tengah kami. Kau menyembuhkan, Kau memberikan kekuatan yang baru, Kau membukakan pintu berkat-Mu, Kau membukakan pintu mujizat-Mu Tuhan, buat setiap kami semua Tuhan terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Dan biarlah Tuhan Yesus hati yang suka berdoa, memuji dan menyembah, kami terima Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Berikan hati yang suka memuji dan menyembah Tuhan, hati yang baru Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan. Jadikan kami prajurit-prajurit yang gagah perkasa, yang memiliki gaya hidup doa, pujian dan penyembahan. Kami percaya kemenangan Tuhan berikan mujizat, Tuhan nyatakan dalam kehidupan setiap kami. Haleluya, ku yakin Tuhan hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Pemulihan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Hamba-Mu selesai berbicara Tuhan, biar Engkau yang meteraikan apa yang sudah kami terima, apa yang sudah kami dengar, dan biarlah kami sungguh-sungguh menjadi pendoa, pemuji dan penyembah Tuhan yang menyenangkan hati-Mu senantiasa Tuhan. Dan kami percaya kemenangan menjadi bagian kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, sama-sama katakan amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, kita sudah diberkati oleh firman Tuhan. Ya, biarlah kita menjadi orang-orang penyembah-penyembahnya Tuhan di hari-hari akhir ini, saudara. Ya, restorasi Pondok Daud. Kita adalah tentara-tentara Allah yang selalu memuji, menyembah Tuhan, yang siang dan malam di dalam kesatuan dan keunitian. Biarlah kita terus menjadi penyembah, kita terus naikkan doa pujian penyembah kita pada Tuhan, sampai kemuliaan Tuhan turun atas hidup kita. Saudara, mari kita akan angkat tangan kita akan berdoa untuk Pastor Felicia Wong. Biarlah dia diberkati dalam pelayanannya di Hong Kong, dan kita akan terima berkat-berkat juga dari Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk hamba-Mu, Pastor Felicia Wong, Tuhan, dimanapun beliau melayani, Engkau berkati dia dengan berkat-berkat yang luar biasa. Dalam pelayanannya di Hong Kong, Tuhan berkati, Tuhan lengkapi dengan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Hari ini Tuhan, biarlah Tuhan berkat itu turun atasnya. Juga kami jemaat umat-Mu Tuhan, kami bangkit berdiri bersama-sama. Kami mengangkat tangan kami, dan biarlah kiranya berkat, sukacita, damai sejahtera, kesehatan, kekuatan dari Kristus Yesus Tuhan turun atas hidup kita hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya sama-sama dengan saya katakan amin. Amin. Selamat hari Minggu, tetap jaga kesehatan, badai pasti berlalu. Shalom.